Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Inspirasi, kembali lagi nih di channel NDV kita. Yap, bersama saya Rizal Nur Febri Usada selaku host acara kali ini. Hari ini kita berada di segmen Sobat Prestasi. Tentunya kali ini kita kedatangan tamu spesial, pelajar yang sangat berprestasi. Eits, jangan di skip dulu. Halo ayah bunda, aku mau ngenalin ada sewa perlengkapan bayi dan sewa mainan anak di Yubi Toys Rent. Nah, pas banget buat adik-adik yang lucu dan mengemaskan. Oh iya, nggak usah khawatir pelayanannya gimana. Pelayanannya sudah pasti ramah, memuaskan, dan mudah banget. Apalagi bisa diantar ke tempat sesuai alamat ya bunda. Di Yubi Toys Rent banyak banget permainan dan perlengkapan bayi yang bisa disewakan. Salah satunya trampolin, perosotan, parkour block table, dan masih banyak banget permainan-permainan yang bisa kalian sewa. Oh iya, kalian bisa sewa per minggu atau per bulan ya bun. Di sini juga kalian bisa memilih sesuka hati ya bunda. Jadi nggak perlu beli mainan lagi. Langsung cek Instagramnya di @sewamainankraksan atau bisa langsung datang ke rumahnya di Istana Asba G65 Kraksan Asem Bakor. Atau bisa kontak langsung ke ownernya di 085 747 485 255. Langsung chat dan pesan sekarang ya bunda. Terutama di bidang matematika ya. Iya. Oke, langsung kita sapa dia. Yuk, kenalkan nama dan sekolah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Bagus Wicaksono dari MAN 2 Kota Malang, kelas 11. Wow, sekarang di Man 2 Kota Malang ya? Iya. Ngomong-ngomong, asal kamu ini dari mana sih sebelumnya? Asal saya dari Probolinggo, tepatnya di daerah kabupaten, di sekitar area SMA 1 Dringu. Wah, berarti jauh sekali ya. Ini kenapa kamu memilih sekolah di Man 2 Malang? Kenapa tidak di Probolinggo? Yang pertama pasti membicarakan tentang kualitas. Awalnya saya berpikir ingin melanjutkan di SMA Negeri 1 Probolinggo. Terus ketika kelas 8 dulu, saya kan ikut lomba bersama guru saya, yang kebetulan anaknya juga ikut lomba tersebut, menginap di PSBB MAN 2 Kota Malang. Kemudian saya teringat salah satu seorang kenalan saya, yang saya lihat track recordnya itu cukup bagus di bidang matematika. Nah, dari situ saya lihat kemudian prestasi-prestasi lain dari sekolah itu, dan saya lihat cukup banyak dan hampir semua bidang itu selalu tiap tahunnya menuju KSN atau sekarang dengan sebutan kompetisi sains nasional. Kalau sebelumnya namanya kan OSN, Olimpiade Sains Nasional. Nah, dari situ saya mulai berpikir mungkin untuk melanjutkan di sini, tapi saat itu kelas 8 masih belum dipikir matang-matang, masih agak iya atau tidak. Nah, saat kelas 9 baru saya mulai seperti rasa ingin ke sana, mulai mencari-cari informasi kayak semacam tesnya dan lain-lain. Kan kebetulan ada teman saya yang SMP-nya itu mengikuti jalur akselerasi dan sudah masuk di sana. Jadi saya tanya-tanya kalau jalur prestasi itu bagaimana atau jalur yang normal itu bagaimana. Nah, dari situ akhirnya saya mulai belajar mempersiapkan dari awal untuk tes di sana. Di sana tempat tinggalnya kamu ngekos atau asrama sih? Kalau di sana saya memilih asrama karena di sana kalau asrama itu sudah ada tambahan pelajaran atau kegiatan lain, yaitu tentunya di agama. Ya, gampangannya mungkin bisa disebut pondok asrama sekaligus pondok. Jadi di tiap jam-jam tertentu itu ada kegiatannya sendiri. Dan kalau saya tanya-tanya ngekos di sana malah lebih mahal ketimbang asrama. Nah, kalau tiap jam subuh itu mesti ada kegiatan, kalau ngaji bersama dan taklim. Ya, taklim itu kayak pelajaran di sekolah anggapannya, cuman di bidang agama. Dan sehabis maghrib sampai isya. Kemudian dilanjutkan setelah isya dilanjutkan oleh belajar mandiri. Nah, kadang di hari tertentu, di hari Sabtu itu ada yang namanya semacam muhadharah. Nah, di situ diajarkan kita tentang bahasa
bahasa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi selang-seling, minggu pertama bahasa Inggris, minggu kedua bahasa Arab. Nah, di situ kita juga dilatih untuk menghafalkan kosakata sekaligus mempraktikannya satu persatu gitu bersama temannya. Jadi manfaatnya itu lebih kerasa ketika di asrama. Prestasi kamu itu apa aja sih? Kalau tentu di bidang matematika itu kalau sejak SMA kelas 10 itu yang pertama kali saya raih di UNESA Surabaya. Yang waktu itu kebetulan dapat juara harapan 1 yang pertama kali kelas 10. Di sana ya juga bareng-bareng dengan pembina saya berangkatnya. Kalau di sana itu udah mulai enak kalau berangkat lomba. Jadi mulai dibayari oleh sekolah kalau di final, dan kalau sampai ke final itu pun uang penyisihannya diganti. Jadi awalnya kita bayar lalu diganti oleh sekolah. Jadi pendapatannya balik gitu. Dan diantarkan oleh pembina yang bersedia. Nah, ngomong-ngomong, selama kelas 2 SMA ini terhalang sama namanya virus COVID kan? Jadi pemahaman belajar kita terhambat bukan selama pandemi? Apalagi ini kan udah hampir setahun, sekolah masih ditutup. Nah, jadi bagaimana sih kamu ini bisa tetap aktif ikut lomba meskipun online? Apakah tidak ada kendala seperti kurang pemahamannya jika melalui online? Kalau lomba online malah lebih banyak daripada ketika offline. Jadi mulai banyak berbagai semacam komunitas atau institusi yang mengadakan lomba. Tapi kalau dalam memilih lomba, saya sarankan untuk memperhatikan terlebih dahulu kualitas lombanya. Karena belakangan ini yang saya lihat, itu ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, yang abal-abal mengadakan lomba. Jadi yang mengadakan lomba, terus ketika pelaksanaan lomba, ternyata tidak jadi lomba, dan malah akun-akun atau ya seperti email dan lain-lain identitasnya peserta itu malah kebobol. Itu yang pernah saya temui. Terus ada yang sampai tidak seperti yang dijanjikan, kayak ada yang udah bayar, udah mengeluarkan uang, ternyata malah lombanya tidak jadi. Jadi kalau mau ikut lomba, saya sarankan terlebih dahulu untuk memperhatikan kualitas dan kejaminannya terlebih dahulu. Nah, kalau masalah pemahaman, memang sedikit lebih susah ya kalau memahami seperti materi baru dari pembina, itu kan tidak ada interaksi secara langsung. Nah, karena di situ mau tidak mau kan harus menyesuaikan masing-masing. Ya baik pembina juga menyesuaikan, baik dari siswa juga harus menyesuaikan. Nah, dari situ kan kita harus memiliki semacam pola belajar sendiri untuk adaptasi. Ya, kita sekarang lebih seringnya untuk belajar mandiri daripada pembinaan dari sekolah. Kan soalnya pembinaannya juga itu ada di berbagai daerah yang berbeda, ada yang di Malang, ada yang di Jember, kan juga masalah kualitas jaringan gitu. Jadi selebihnya kita lebih banyak untuk belajar mandiri. Untuk sekolah ya itu juga banyak sih yang mengalami kendala. Ya kayak terutama saya di bahasa Arab yang itu menurut saya mengalami kendala terbesar. Soalnya kan saya dulunya itu berasal dari SMP, SD, tidak mendapatkan materi di bahasa Arab sama sekali. Nah, di situ ya mau tidak mau saya harus belajar sendiri, dan beberapa buku yang didapat dari Ma'had itu juga ada penunjang untuk bahasa Arab. Saya juga harus belajar secara mandiri. Ya juga ada namanya kan YouTube. Nah, saya juga ditonton dari sana. Kira-kira ya, dengan kamu masih aktif ikut lomba terus begini, apakah belajar daringmu itu tidak berbenturan dengan jadwal lombamu? Atau kamu sudah atur jadwal sebaik mungkin sebelumnya? Kalau awal-awal memang banyak yang terlalu terbentur, masih belum bisa mengatur jadwal dengan baik. Ya lama-lama saya atur satu-satu, saya atur kembali. Jadi jam untuk mengerjakan tugas itu jam sekian, untuk belajar mandiri jam sekian. Dan untuk mengerjakan tugas kan yang namanya wajib, dan belajar materi sekolah kan juga harus wajib. Jadi saya lebih
memprioritaskan itu. Nah, kalau belajar untuk masalah olimpiade itu saya tergantung mood. Jadi saya belajar sendiri itu ketika mood saya sedang bagus atau ingin belajar. Kalau dipaksa ya nggak masuk. Jadi harus mau kemauan sendiri baru bisa lancar. Selain dengan prestasi-prestasi yang banyak kamu pernah raih nih ya, organisasi apa aja sih yang pernah kamu temukan atau kamu ikuti lah Kalau selain MTK? organisasi di sekolah saya sebenarnya tidak mau berorganisasi lagi, jadi saya ingin fokus ke pilihan saya yaitu untuk difokuskan ke KSN. Tapi di kelas 10 kan Ma'had itu ada semacam kegiatan tertentu lah. Jadi itu ada yang namanya OSIMA. Ya gampangannya OSIS tapi versi asrama. Oh, Nah, siap. di situ untuk di setiap santri itu wajib mendaftar, kemudian diwawancarai satu persatu. Nah, saat itu saya jadi lolos seleksi dan termasuk dalam organisasi. Ya, tapi nggak bekerja secara penuh soalnya kan di tengah-tengah itu ada pandemi. Sehingga banyak kegiatan dari bidang saya, ya bidang kesenian, itu banyak yang terpotong sehingga pas saat pandemi ini tidak ada kegiatan sama sekali. Hanya sebelumnya saja. Kalau di secara online ada juga sih. Sekarang saya itu bergabung di Deoxmat. Ada apa? Deoxmat itu semacam komunitas lah katakan. Tapi itu bukan dari sekolah ya. Anak-anaknya ya bebas dari anak matematika lain yang kebanyakan itu sudah anak platnas. Di situ saya juga bertugas bukan sebagai konten kreator sebenarnya, tapi lebih ke pengetikan latex. Jadi kalau dicari di Google latex kan nanti munculnya bukan yang saya maksud, tapi latex di sini yang saya maksud itu semacam pengetikan Microsoft Word tapi melalui coding. Nah, di situ. Ya sudah bertahap sekarang Deoxmat mulai berkembang lagi. Ya ada di IG-nya. Siap. IG-nya di bawah sini ya. Deoxmat. Sampai saat ini berarti masih aktif berorganisasi. Iya. Atau mungkin ada organisasi lain selain itu lagi? Kalau itu sudah cukup sih. Saya cuman tidak mau terlalu banyak organisasi sampai kegiatan sekolah atau pembinaan itu sampai keteteran. Jadi ya harus saya kasih batasan. Oh, saya ternyata mampunya sampai segini. Jadi saya ya udah ambil segini. Kalau maksa keteteran akhirnya hancur semuanya. Wah, ngomong-ngomong, ini sebenarnya kamu suka banget ya dengan namanya matematika? Ya. Itu berawal dari mana sih kamu sukanya? Awalnya itu kelas 5 SD. Nah, saat itu kan saya itu mengikuti OSK ya atau OSK. Olimpiade Sains Kabupaten di tingkat kecamatan terlebih dahulu. Nah, saat itu kan saya belum tahu apa-apa tentang Olimpiade, tiba-tiba suruh ikut. Ya, guru saya melihat dari nilai rapotnya gitu atau dari pekerjaan orang tua. Jadi saya nggak tahu apa-apa Olimpiade tentang seluk-beluknya atau soalnya. Saya kira cuman soal sekolah biasa. Jadi saya cuman belajar soal sekolah yang belum tentu semuanya saya mengerti. Jadi itu memang full belajar mandiri. Jadi saya belum tentu paham semua materi yang saya pelajari. Saat itu memang masih belum tentu masih belum suka ke matematika. Ikut kemauan. Iya, malah saya suka ke IPA sebelumnya. Soalnya gambar-gambarnya menarik. Nah, pas itu setelah perlombaan selesai, malah saya baru menyukai matematika. Soalnya yang saya lihat di situ soal-soalnya kayak menarik, terus cukup unik bagi saya. Nah, mulai saat itu saya mulai belajar matematika ya mencoba mencari buku-buku di perpus, ya mencari buku Olim yang sederhana dulu. Nah, kan saat itu saya belum terlalu mengenal sama internet. Masih baru-baru megang HP. Iya. Jadi saya cuma belajar dari guru, terus dari buku-buku. Ya cukup dari situ sih. Di kelas 6 itu saya mulai ada guru yang beliau namanya Pak Sapi. Dan mulai saat itu kemampuan saya mulai berkembang. Soalnya beliau cukup memiliki banyak referensi bagi saya.
Ya di situ mulai saya banyak belajar dari meminjam buku-bukunya dan saya fotokopi kalau mungkin menurut saya ini bagus. Jadi saya pelajari. Setahu saya ya, rata-rata nih semua siswa, siswi kebanyakan yang ada yang suka, ada yang tidak matematika kan. Karena ada yang rumusnya terlalu rumit, alasannya kan kayak gitu kan. Membosankan, sampai menganukan, sampai di dalam kelas lah. Tapi memang ada sebagian yang merasa matematika itu kan sebuah hal yang menyenangkan. Menurut kamu ya sendiri, kasih tips dong kita semuanya. Bagaimana cara kita berpikir bahwa matematika itu tidak mengandukan atau membosankan seperti pelajaran sejarah. Oh. Ya, saya kalau sejarah memang susah sekali. Hafalannya banyak. Nah, kalau matematika kan memang itu ada hafalannya ya. Kalau orang-orang kan mikir hafalan banyak rumusnya berat-berat, terlalu banyak dan segala macam. Kalau bagi saya ya memang dihafalkan bisa, tapi kalaupun itu rumus itu bisa dibuktikan. Jadi ini asalnya dari mana? Jadi saya biasanya kalau belajar itu oh ini asalnya dari mana saya coba cari. Kalau sudah tahu itu enak, soalnya saya bisa mengetahui konsep apa yang di belakangnya. Dari konsep yang kita pelajari sejak SD, SMP, kalau itu ada kan kita bisa kaitkan terus menghasilkan rumus ini. Nah, di situ saya cara untuk belajar matematika. Jadi tidak sekedar menghafal. Soalnya kalau sekedar menghafal, suatu saat saya bisa lupa. Tapi kalau saya sudah tahu buktinya, saya bisa menuliskan lagi buktinya dan ketemu rumus yang diminta. Nah, jadi itu untuk tips saya untuk mendapatkan atau menghafalkan rumus. Nah, kalau masalah belajar ya tergantung persepsi kita. Kalau kita menganggap ini sulit, ya akan sulit beneran. Kecuali kalau mungkin kita ya anggaplah biasa dulu aja. Tidak susah ya tidak gampang. Jadi tengah-tengah. Di situ kalau asalkan kita ada kemauan ya kita bisa aja untuk mempelajari itu. Contohnya terutama kalau saya mungkin ya itu sih bahasa Arab ya. Tapi kalau kita mau memiliki kemampuan untuk belajar bukan sekedar kewajiban karena memang ingin mempelajari, itu akan selalu bisa diingat oleh kita. Kalau kita cuma belajar untuk memenuhi kurikulum sekolah, suatu saat kalau sudah selesai ya kita bisa lupa, tidak ingat lagi materinya. Jadi tergantung niatnya. Kalau niat kita memang ingin belajar ya itu bisa kita tekuni dan tentunya juga belajar dan usaha ya juga berdoa. Nah di situ kita bisa Dengerin ya semua. mengingat-ingat apa materi yang mungkin tadi dipelajari dan bisa terasa manfaatnya. Kalau sekedar memenuhi kurikulum ya belajar sekarang habis ulangan besok lupa. Ya sih kebanyakan kayak gitu. Iya. Kebanyakan sampai lupa kayak gitu. Iya. Kan kamu suka MDK ya dari awal sampai sekarang. Ini untuk kelanjutannya setelah SMA kan masuk kuliah perguruan. Kamu setelah masuk perguruan itu apakah untuk tetap melanjutkan pelajaran apa yang kamu minat dari MDK itu atau mau berminat ke hal yang lain selain MDK? Rencana saya ke depan sebenarnya saya ingin mengambil dua ini ya, kalau enggak matematika atau komputer. Kalau S1 rencananya saya di Universitas Malang terlebih dahulu untuk mengambil pendidikan matematika. Ya kan soalnya saya beberapa belakangan ini kan kalau online ada beberapa siswa yang kayak gurunya tidak menjelaskan jadi minta tolong ke saya. Namun saya itu kalau masalah mengajar kan masih belum terlalu tahu. Ya, masih katakanlah masih buruk kalau masalah mengajar. Jadi belum tahu cara menyampaikan yang baik kepada siswa itu bagaimana. Terus supaya gampang dimengerti itu gimana, supaya nggak bosan itu gimana. Jadi supaya nggak masalah rumus saja. Ya kayak mungkin bisa diselipkan game. Biasanya saya kalau bersama teman saya masalah kombinatorik itu malah berlatihnya itu bukan lewat soal, malah lewat game. Tapi gamenya bukan game yang kayak Mobile Legends gitu, bukan. Ya kayak catur atau sudoku dan lain-lain. Yaitu untuk memperkuat di kombinatorik
bersama teman-teman saya. Dan kalau S2 baru saya mulai ingin mengambil pendidikan, bukan, matematika murni. Kalau enggak, ya selanjutnya lagi saya mengambil komputer. Ya belakangan ini saya mulai tertarik ke komputer lagi. Sebelumnya juga tertarik sih, tapi nggak jadi ke sana. Soalnya saya ingin menekuni bidang ini dulu, matematika dulu. Dan mulai beberapa hari ini saya mulai belajar komputer lagi beberapa, ya kayak Python gitu. Dan saya juga belajar dari guru saya yang kebetulan juga pernah mengambil jurusan informatika. Ya belajar sedikit-sedikit dari sana. Ya itu rencananya. Kalau soalnya saya berencana ingin menjadi dosen. Siap, mantap. Ini kita dapat kiriman pai susu dari khas Probolinggo. Bolehlah kita berjawab dulu ya. Iya. Gimana kita sensasi? Ini dari khas Probolinggo ya, pai susunya. Kita cobain dulu gimana rasanya. Banget itu. Rasanya cukup enak. Gurih, ya. Ya, cukup gurih. Ada manis-manisnya juga. Mantap lah. Jangan lupa order ya nanti. Enak banget nih. Nah, oke sobat. Jadi, semoga segmen hari ini bisa menjadi pengalaman untuk kita semua dan menginspirasi tentunya. Terima kasih untuk Kak Wildan Sama-sama. sudah datang ke sini. Oh iya, kalau kalian semua ingin bertanya atau mengetahui Kak Wildan, sebenarnya bisa follow IG di bawah ini ya. Di wildan.wicaksono_32 ya. Dan jangan lupa subscribe dan like channel kita. Dan jangan lupa tekan loncengnya kalian supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Terima kasih. See you segmen Sobat Prestasi selanjutnya. NTV